Selama ini, banyak yang mempertanyakan tentang nasib dan keberadaan Nabi Isa dalam keyakinan agama Islam. Pertanyaan mengenai apakah beliau masih hidup atau telah meninggal karena telah disalib, serta apakah jasadnya diangkat ke langit, telah menjadi perdebatan dan kebingungan bagi banyak orang. Dalam video ini, kita akan menyelami argumentasi berdasarkan sumber-sumber terpercaya dan tak terbantahkan, mengenai bukti-bukti yang menguatkan, pemahaman-pemahaman dari kelompok yang berseberangan, kapan Nabi Isa diperkirakan meninggal, serta bagaimana proses pengangkatannya ke atas langit. Mari kita jelajahi secara rinci dan objektif, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan relevan bagi umat Islam. Untuk memulai pembahasan, kita dapat merujuk pada ayat dari surat Az-Zukhruf ayat 61 yang menyatakan, "Dan sungguh, dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus." Ayat ini memberikan pengantar yang kuat, mengenai hubungan Nabi Isa dengan datangnya hari kiamat. Namun, penafsiran mengenai kehidupan dan pengangkatan Nabi Isa masih menjadi perdebatan. Pendapat yang berbeda-beda terkait pengangkatan Nabi Isa, dapat ditemukan dalam sejumlah tafsir dan ulama yang berbeda. Sebagai contoh, tafsir Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri tentang ayat Ali Imran ayat 55 menyatakan, bahwa kalimat ini mutawaffika wa rafi'uka dalam konteks ayat tersebut, berarti mengangkat dan mewafatkan Nabi Isa di akhir zaman. Namun, Dr. Muhammad Hasan al-Hamshi dalam tafsirnya menyatakan, bahwa kalimat dalam ayat tersebut berarti mengambil Isa kepadanya secara sempurna, dengan mengangkatnya ke langit dalam keadaan hidup-hidup. Selain itu, menurut penafsiran Ibnu Katsir, kalimat ini mutawaffika, yang berarti aku akan mewafatkanmu, merujuk pada tidur, bukan wafat seperti meninggal dunia atau hilangnya nyawa. Penafsiran ini didasarkan pada ayat-ayat lain dalam Al-Quran, seperti Al-An'am 60, dan Az-Zumar 42. Selain itu, hadits Nabi Muhammad juga menyebutkan, untuk mengucapkan doa ketika bangun dari tidur, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami dibangkitkan. Namun, tafsir ini tidak dianggap konsisten oleh beberapa ulama. Di sisi lain, Ibnu Abbas dan para ulama lainnya berpendapat, bahwa Nabi Isa diangkat Allah dalam keadaan hidup. Mereka merujuk pada hadits dan riwayat yang menyebutkan, bahwa Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Tafsir Ibnu Jarir at-Tabari mengutip riwayat Mujahid yang menjelaskan bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juga menyatakan bahwa Nabi Isa benar-benar diangkat dalam keadaan hidup. Kemudian menurut Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa An-Nihayah, bahwa Hasan al-Basri mengatakan usia Nabi Isa ketika diangkat ke langit adalah 34 tahun. Dalam tafsir Tahlili Lajnah Pentasyihan Mushaf Al-Quran, dijelaskan bahwa ayat Ali Imran ayat 55 menyatakan, bahwa Allah membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir, dengan menyelamatkannya dan menyucikannya dari kejahatan, serta nistaan yang akan mereka lakukan. Ayat ini juga menyiratkan, bahwa Allah akan menurunkannya kembali ke bumi, dan mengambil nyawanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, Nabi Isa dianggap sebagai tanda kekuasaan Allah, dan pertanda akan datangnya kiamat. Pengangkatannya ke langit, menjadi bukti nyata akan kebesaran Allah, dan kebenaran risalah yang dibawanya. Meskipun terdapat perbedaan penafsiran, penting untuk diingat bahwa ini adalah bagian dari keyakinan keagamaan yang beragam, dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam komunitas Muslim. Pemahaman mengenai pengangkatan Nabi Isa ke langit, dapat berbeda-beda di antara kelompok-kelompok yang ada. Kelompok Sufi, dan mereka yang mendalami ilmu tasawuf memiliki keyakinan, bahwa ada wahyu yang dapat diperoleh oleh orang yang telah mencapai tingkatan kasyaf, atau penyingkapan batiniah, baik wahyu yang diberikan oleh Allah atau oleh orang saleh masa silam. Dalam keyakinan mereka, beberapa nabi seperti Nabi Khidir, Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan beberapa nabi lainnya dianggap masih hidup, dan menjadi sumber wahyu bagi mereka yang telah mencapai tingkatan kasyaf. Kemudian kelompok liberal, dan mereka yang seirama dengan pemikiran liberal, seperti kelompok Mu'tazilah, para filsuf, para ateis dan agnostik, cenderung menolak adanya nabi yang masih hidup. Mereka mengandalkan logika dan akal, sebagai standar utama dalam memahami agama, sehingga mereka mengingkari bahwa Nabi Isa masih hidup. Kemudian golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan golongan pertengahan yang tidak bersifat ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Mereka berpegang pada keyakinan dan ajaran Allah, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, tanpa menambahkan atau mengurangi apapun. Mereka tidak berbicara mengenai hal-hal gaib, kecuali berdasarkan pada keterangan yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya.
Golongan ini menerima dengan penuh keyakinan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan apa yang disampaikan dalam hadis-hadis sahih mengenai pengangkatan Nabi Isa ke langit, dan masih hidupnya Nabi Isa. Dalam agama Islam, keyakinan umumnya adalah, bahwa semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian, termasuk juga Nabi Isa. Namun, kematian Nabi Isa tidak terjadi pada saat ini, melainkan di akhir zaman, setelah beliau turun kembali ke bumi. Ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 185 menjelaskan, bahwa semua jiwa pasti akan merasakan kematian, dan ganjaran dan balasan akan diberikan pada hari kiamat. Oleh karena itu, Nabi Isa juga akan mengalami kematian seperti manusia pada umumnya, tetapi waktu kematian beliau ditentukan di masa yang akan datang. Ketika beliau turun, beliau akan membawa misi penting, termasuk membunuh babi, dan membawa keadilan di bumi bersama umat muslim. Berita mengenai turunnya Nabi Isa ini, ditegaskan dalam hadits-hadits yang sahih. Nabi Muhammad telah memberitakan tentang kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman, keluarnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa. Hadits-hadits ini memiliki sanad yang kuat, dan tidak dapat ditolak dengan argumen yang tidak relevan. Kisah pengangkatan Nabi Isa ke langit, merupakan peristiwa penting dalam kehidupannya. Sebelum pengangkatan tersebut, Nabi Isa sedang dalam pengejaran oleh kaum Yahudi yang ingin membunuhnya. Ini disebabkan, karena Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus. Mengutip buku kisah para Nabi Qisas Al-Anbiya oleh Ibnu Katsir, ada riwayat tentang pengangkatan Isa ke langit dalam sejumlah atsar. Bani Israel pada saat itu telah berpaling dari petunjuk Allah, dan memutarbalikkan Taurat sesuai dengan keinginan hawa nafsu dan kesenangan duniawi mereka. Mereka berperilaku zalim, membuat kerusakan, serta menyimpang dari kebenaran. Mereka juga gemar melaksanakan kemungkaran, yang akhirnya mengeraskan hati mereka. Nabi Isa datang untuk memperbaiki, dan membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Ia membawa bukti dan petunjuk, namun kaum Bani Israel menolak dengan angkuh dan sombong. Mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang mereka buat sendiri. Situasi semakin memburuk, hingga mereka berencana untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa. Namun, Allah mengetahui tipu daya dan kejahatan Bani Israel. Oleh karena itu, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, sebagai rahmat dan kehormatannya kepada beliau, serta sebagai mukjizatnya yang diberikan kepada Rasul yang Dia kehendaki. Kisah pengangkatan Nabi Isa ke langit, mencakup detail tentang bagaimana peristiwa ini terjadi. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diceritakan bahwa Nabi Isa pergi menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang di sebuah rumah. Di antara mereka adalah orang-orang Hawariyun, yaitu orang-orang yang beriman. Nabi Isa memberitahu mereka, bahwa di antara mereka ada yang akan mengingkarinya 12 kali setelah ia beriman. Beliau kemudian bertanya, siapa di antara mereka yang bersedia diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa, dan menempati posisinya sebagai orang yang dibunuh, sehingga kedudukannya akan menjadi sederajat dengan beliau. Seorang pemuda yang paling muda di antara mereka, bangkit dan berkata bahwa ia bersedia. Namun, Nabi Isa berkali-kali menyuruhnya duduk, namun pemuda tersebut tetap berdiri dan bersikeras. Akhirnya, Nabi Isa mengatakan kepadanya, engkaulah orangnya. Kemudian, Allah menyerupakan wajah pemuda tersebut dengan wajah Nabi Isa secara ajaib. Pada saat itulah, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, melalui lubang angin di rumah tersebut. Setelah pengangkatan tersebut, kaum Yahudi datang mencari Nabi Isa, dan mereka menangkap pemuda yang wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Pemuda itu kemudian dibunuh, dan disalib oleh kaum Yahudi. Dari kisah ini terbukti, bahwa Nabi Isa diangkat ke langit hidup-hidup, lengkap dengan jasadnya, bukan diangkat ruhnya saja namun jasadnya disalib seperti dituduhkan orang-orang. Karena kalau jasadnya disalib, maka keterangan Al-Quran menjadi tidak relevan untuk membantah klaim orang-orang Yahudi yang mengaku telah membunuh Isa ibnu Maryam. Akibat dari peristiwa pengangkatan Nabi Isa, para pengikutnya yang semula berada bersamanya dalam rumah tersebut, menjadi kafir terhadapnya. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok dengan pendapat yang berbeda. Kelompok pertama menyatakan, bahwa Allah dulunya berada di tengah-tengah mereka, namun sekarang Dia telah diangkat ke langit. Mereka dikenal dengan kelompok Yakubiyah. Kelompok kedua berpendapat bahwa putra Allah dulunya berada di tengah-tengah mereka, tetapi telah diangkat ke hadiratnya. Mereka dikenal dengan kelompok Santuriyah. Sedangkan kelompok ketiga, adalah kaum muslim yang berkeyakinan, bahwa Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah, dan beliau diangkat ke hadiratnya. Peristiwa pengangkatan Nabi Isa ke langit, dan reaksi dari Bani Israel yang menyangka bahwa mereka telah membunuhnya, mencerminkan pentingnya keimanan yang lurus dan menepati janji Allah. Kisah ini juga menunjukkan, bahwa kaum yang memiliki akal yang sehat dan fitrah yang lurus,
akan menerima kebenaran yang datang dari Allah melalui wahyunya, dan hadits-hadits Rasulullah Muhammad. Dalam menghadapi penolakan terhadap pengangkatan Nabi Isa, berbagai pandangan telah disampaikan. Kelompok Sufi cenderung meyakini keberadaan Nabi yang masih hidup dan menerima wahyu dari mereka, sedangkan kelompok liberal menolak kemungkinan adanya Nabi yang masih hidup. Sementara itu, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan pentingnya mengikuti wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad sebagai dasar keimanan. Dalam penelusuran kebenaran agama, penting bagi setiap individu untuk mengikuti landasan wahyu yang diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Dengan memahami dan mengamalkan wahyu ilahi, kita dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan Nabi Isa dan pengangkatannya ke langit.